Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Bagaimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat selalu ya, dan lancar dalam aktivitasnya. Selain itu juga kalian bisa memahami akan setiap ilmu yang disampaikan oleh para guru. Saya sangat senang bisa berbicara pada kalian semua meskipun melalui media video. Sebelum kita memulai materi pada hari ini, marilah kita sama-sama membacakan doa. Berdoa dimulai. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya Mimi Suhayati. Saya lahir pada tanggal 13 Januari tahun 1997. Saya seorang pengajar sosiologi. Nah, kalian tahu nggak sih sosiologi itu apa? Nah, sosiologi ini adalah penting untuk kita pelajari untuk memahami akan dinamika sosial, interaksi antar individu, dan struktur masyarakat. Video yang kalian saksikan ini adalah hasil karya saya sendiri. Saya merekamnya pada tanggal 22 Januari tahun 2025 dengan durasi sekitar 25 menit. Proses perekaman dilakukan di rumah dengan memanfaatkan pencahayaan yang diatur dengan sedemikian rupa agar hasilnya optimal. Sebelum melamar di SMA IT Ar-Rahmah Cendekia, saya memiliki pengalaman mengajar selama 1 tahun 6 bulan di SMA IT Insan Cita Serang Boarding School di Gunung Sari, Serang, Banten. Di sana saya mengajar sosiologi untuk kelas 10 hingga 12. Mengajar di sana memberi saya banyak pelajaran berharga, terutama dalam memahami kebutuhan siswa yang beragam. Dalam proses pembelajaran, saya menerapkan berbagai metode yang kreatif dan interaktif. Salah satu metode yang digunakan adalah proyek. Nah, di mana siswa diajak untuk terlibat langsung dengan penelitian kecil-kecilan yang berkaitan dengan topik yang dipelajari. Selain itu, saya juga menggunakan diskusi kelompok yang memungkinkan siswa untuk saling bertukar pikiran dalam memperdalam pemahaman mereka melalui dialog. Tidak kalah penting, saya mengajarkan mereka membuat mind mapping yang membantu merangkum dan mengorganisasi informasi dengan cara visual yang mudah dipahami. Metode-metode ini saya pilih karena saya percaya bahwa pembelajaran yang aktif dan partisipatif akan lebih efektif dibandingkan hanya mendengarkan penjelasan. Dengan cara ini, saya berharap bisa membantu siswa memahami materi dengan lebih baik dan juga menumbuhkan rasa percaya diri mereka dalam menyampaikan pendapat. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang sosiologi sebagai ilmu. Nah, sebelum saya memaparkan lebih lanjut terkait tentang sosiologi sebagai ilmu, saya ingin bertanya dulu nih kepada kalian semua. Apakah kalian memiliki teman yang sebaya? Apa yang akan kalian lakukan jika kalian bertemu dengan temanmu? Apa kalian memiliki teman yang sama, baik di rumah maupun di sekolah? Bagaimana kalian menjelaskan tentang pola tingkah laku temanmu tersebut, baik di rumah maupun di sekolah? Oleh karena itu, di sini kita membutuhkan ilmu kemasyarakatan. Jadi, ilmu apa yang bisa mempelajari tentang pola tingkah laku masyarakat? Yaitu ilmu sosiologi. Ilmu sosiologi mempelajari tentang krisis-krisis dan perubahan sosial yang terjadi dalam masyarakat. Baik, saya akan menjelaskan beberapa poin dalam materi tentang sosiologi sebagai ilmu. Pertama, kita sosiologi sebagai ilmu dibagi menjadi 4 poin. Perkembangan ilmu sosiologi. Yang kedua, tentang pengertian sosiologi. Yang ketiga, tentang ciri-ciri dan hakikat sosiologi. Dan yang terakhir yaitu tentang objek kajian sosiologi. Nah, kita akan
merinci dulu tentang perkembangan sosiologi. Jadi sejak ratusan tahun sebelum Masehi, banyak dari masyarakat mempertanyakan kapan sosiologi itu lahir. Namun baru abad ke-19 sosiologi itu lahir, yaitu sejak dicetuskannya oleh Auguste Comte, seorang bapak sosiolog, filsuf Prancis, yaitu 1798-1857. Nah, beliau menyampaikan dalam bukunya Cours de Philosophie Positive bahwa untuk mempelajari masyarakat itu dibutuhkan urutan-urutan tertentu dalam penelitian ilmiah. Jadi untuk mengetahui tentang masyarakat diperlukannya survei, wawancara, bahkan observasi langsung ke lapangan. Atas kontribusi yang diberikan oleh Auguste Comte tersebut memunculkan banyak sekali para tokoh sosiolog seperti yang kita kenal adalah Herbert Spencer, kemudian Karl Marx, Emil Durkheim, dan Max Weber. Nah, dari keempat ini masih ada lagi beberapa tokoh yang menyampaikan tentang pendekatannya dalam mempelajari sosiologi. Saya akan coba paparkan lagi terkait tentang 4 tokoh ini. Herbert Spencer, dalam mempelajari masyarakat, Herbert Spencer menggunakan pendekatan analogi organik yang menganggap bahwa masyarakat itu seperti bagian dari tubuh manusia, karena jantung itu memompa darah yang membawa oksigen dari paru-paru ke seluruh tubuh, sementara otak mengendalikan semua aktivitas tubuh. Begitu pula dengan masyarakat. Masyarakat memiliki instansi seperti ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan yang memiliki peran-peran yang berbeda namun saling melengkapi. Berarti kita bisa tulis bahwa Herbert Spencer dia lebih kepada seperti tubuh manusia. Jadi dianalogikan seperti itu. Oke, selanjutnya yaitu nomor 2, Karl Marx ya. Berbeda dengan pendekatan Herbert Spencer yang menggunakan analogi organik, Karl Marx dia menggunakan pendekatan materialisme dialektis yang artinya menekankan konflik antar kelas sosial sebagai inti perubahan masyarakat. Jadi pada saat itu terjadinya revolusi industri yang terjadi antara konflik buruh dengan pemilik pabrik. Nah, ini yang menghasilkan sebuah kebijakan-kebijakan di ketenaga kerjaan yang menghasilkan adanya perubahan sosial untuk kemajuan. Selanjutnya Emil Durkheim. Emil Durkheim dia lebih menekankan kepada fungsi elemen sosial untuk menjaga keteraturan dalam masyarakat. Jadi kita tekankan bahwa untuk Emil Durkheim dia menggunakan keteraturan. Apakah memang di dalam masyarakat itu membutuhkan kehidupan yang bahagia terus tanpa adanya problem? Itu tidak mungkin. Namun di sini diperlukan adanya keteraturan. Beberapa instansi yang bisa mengatur perbuatan manusia untuk menjadi lebih baik sesuai dengan aturan norma, itu salah satunya agama. Agama dijadikan sebagai instansi untuk sebagai perangkat nilai dan norma yang mengatur perilaku individu untuk berbuat baik. Jadi ketika seseorang itu ingin melakukan perbuatan menyimpang seperti melakukan kriminalitas, penyalahgunaan narkoba, ini bisa dikembalikan lagi kepada agama. Jadi ketika seseorang itu memiliki kekuatan religius dalam dirinya, maka oh iya, bisa jadi saya tidak ingin melakukan perbuatan hal tercela tersebut. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah Max Weber. Max Weber ini menekankan kepada perilaku masyarakat tentang nilai, kepercayaan, misalnya beribadah
karena keyakinan religius dalam diri kita ingin mendekatkan diri kepada Tuhan. Jadi ini adalah merupakan bagian dari tindakan-tindakan yang dilakukan oleh individu dalam kehidupan sehari-hari. Yang ini dijadikan sebagai pendekatan yang menurut Max Weber itu adalah hal penting. Kita lanjut terkait tentang pendekatan ini ternyata dikritisi di era atau abad ke-20 karena pendekatan yang digunakan oleh tokoh-tokoh ini lebih kepada pendekatan makro yang luas yang fokus pada perubahan masyarakat berdasarkan karakteristiknya. Berbeda dengan abad 20. Abad 20 ini terjadi perubahan yang cukup besar, yang cukup signifikan, yaitu adanya migrasi yang besar-besaran yang terjadi ke Amerika Utara. Nah, ini menunjukkan bahwa pendekatan makro di abad ke-19 ini tidak lagi relevan jika digunakan di abad ke-20. Nah, maka solusi yang ditawarkan adalah lahirlah sosiologi modern. Sosiologi modern yang memang berfokus pada fakta sosial dan penelitian. Jadi hingga era sekarang, abad 20 dan hingga era sekarang gitu ya, yang digunakan adalah sosiologi modern. Karena apa? Ini adalah lebih kepada mencari data secara ilmiah, dilakukan penelitian-penelitian ke lapangan secara langsung untuk mendapatkan bukti dari data tersebut. Selanjutnya, pengertian sosiologi. Menurut Comte, sosiologi itu berasal dari kata Yunani Sosios, yang artinya teman, dan logos, yang artinya cerita. Yang berarti bahwa kita bisa pahami sosies yang berarti teman dan logos yang berarti cerita, ini adalah ilmu yang mempelajari tentang masyarakat. Dan Comte menekankan kembali bahwa sebagai ilmu, sosiologi itu adalah pengetahuan kemasyarakatan yang didapat melalui metode ilmiah. Itu dengan cara penelitian langsung ke lapangan. Selanjutnya saya akan menjelaskan satu lagi menurut pikiran Sorokin, bahwa sosiologi itu mempelajari hubungan antara gejala sosial dengan pengaruhnya terhadap gejala non-sosial. Kalau gejala sosial itu seperti ekonomi, agama, keluarga, moral, dan lainnya. Sedangkan gejala non-sosial itu bisa berupa geografi dan geologi. Selain itu juga saya memiliki contoh ya. Saya bertempat tinggal di Banten. Di Banten itu ada daerah di Rangkas Bitung, suku Baduy. Ada Baduy dalam dan Baduy luar. Baduy dalam itu mereka benar-benar menggunakan tradisi yang secara turun-temurun. Misalnya tidak memakai alas kaki. Itu untuk Baduy dalam. Bahkan mereka tidak menggunakan penerangan seperti lampu, kemudian lilin dan lain sebagainya. Berbeda dengan Baduy luar. Kalau Baduy luar, mereka sudah menggunakan alat-alat teknologi seperti motor, kemudian mobil, HP dan lain sebagainya. Jadi ada perbedaan-perbedaan dalam hal kebiasaan-kebiasaan yang mereka lakukan, kemudian adat istiadat yang mereka gunakan. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang ciri-ciri dan hakikat sosiologi. Nah, berbicara tentang ciri-ciri dan hakikat sosiologi, kita harus detailkan satu-satu ya. Tentang ciri-ciri sosiologi. Sosiologi itu menurut Harry M. Johnson yang dikutip oleh Surjono Sukanto, bahwa sosiologi memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Pertama, yaitu empiris. Kedua, yaitu teoritis. Dan yang ketiga, yaitu kumulatif.
Dan yang keempat adalah non-etis. Empiris ini juga memiliki 3 ciri yang disebut dengan pendekatan empiris, yaitu pertama, datanya nyata, bisa melalui survei, data nyata, survei, wawancara, dan sebagainya. Kemudian dapat diverifikasi. Dan yang ketiga yaitu menghindari spekulasi. Jika yang digunakan pendekatan empiris yaitu menggunakan data nyata seperti survei, wawancara, dan sebagainya, maka yang kedua ini dapat diverifikasi ini, yaitu yang bisa diuji oleh orang lain atau peneliti orang lain. Kemudian yang ketiga, menghindari spekulasi. Menghindari spekulasi itu artinya, maksudnya ini berdasarkan data itu. Sosiologi menggunakan bukti yang nyata di lapangan karena dilakukan penelitian-penelitian tersebut. Selanjutnya teoritis. Kalau teoritis ini dia juga lebih kepada cirinya ada 3. Menggunakan abstraksi atau data konkret, hubungan sebab akibat, dan yang terakhir itu membangun teori. Jadi dari ketiga ciri ini, salah satu contoh misalnya membangun teori ini adalah teori mobilitas sosial. Dalam masyarakat ternyata orang bawah mereka bisa berpindah atau bisa mendapatkan perubahan dengan melakukan mobilitas sosial, yaitu dengan meningkatkan pendidikannya. Orang-orang miskin atau orang sederhana mereka bisa menjadi orang kaya, misal dengan pendidikan. Karena dari pendidikan itu tidak hanya otaknya saja yang bisa pintar, tetapi memang dari kepintaran itu bisa menghasilkan uang, seperti itu kan. Kemudian kumulatif. Kumulatif ini ada 3 juga cirinya. Berbasis pada teori yang ada, kemudian perbaikan dan pengembangan, dan yang ketiga adalah penguatan pemahaman. Contohnya tentang teori solidaritas sosial Durkheim yang membedakan masyarakat tradisional dengan modern. Dan yang terakhir adalah pendekatan non-etis. Kalau non-etis ini dia lebih kepada 3 cirinya: objektif, deskriptif, dan tidak menilai. Contohnya adalah tentang penyalahgunaan narkoba. Para sosiolog bukan menyalahkan pihak korban kenapa dia bisa menyalahgunakan narkoba atau memakan narkoba, tetapi ditelisik lebih lanjut apa penyebabnya, apakah karena psikologisnya yang nggak baik, ekonominya, sosialnya, dan lain sebagainya. Jadi di situ kerja dari pendekatan non-etis. Selanjutnya yaitu tentang hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Saya coba hapus terlebih dahulu kembali. Hakikat sosiologi sebagai ilmu pengetahuan. Jadi maksudnya adalah esensi yang menjadi ilmu pengetahuan dari sosiologi itu apa? Pertama, ilmu sosial.
Kemudian yang kedua adalah ilmu gramatik. Yang ketiga yaitu ilmu murni dan terapan. Yang keempat abstrak. Yang kelima tujuan. Keenam empiris dan rasional. Dan yang ketujuh adalah ilmu umum. Ini adalah 7 poin dari hakikat sosiologi sebagai ilmu. Oke, selanjutnya kita akan bahas tentang objek sosiologi. Dibedakan menjadi dua, ada objek material dan objek formal. Kalau material ini berbicara tentang sosial, gejalanya seperti ini. Contohnya berkaitan tentang sosial ini adalah norma, nilai. Kalau gejala sosial itu contohnya tentang kemiskinan dan sebagainya. Selanjutnya untuk objek formal. Kalau objek formal ini ada 3 ciri. Yang pertama, manusia sebagai makhluk sosial. Makhluk sosial. Yang kedua, hubungan antar manusia. Dan yang terakhir adalah proses sosial. Nah, ini dari ciri-ciri objek formal ya. Contohnya hubungan antar etnis misalnya. Etnis dari etnis satu dengan etnis yang lain, atau ras satu dengan ras yang lain, agama satu dengan agama yang lain. Demikian materi yang telah saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian dari teman-teman semua. Semoga ilmu yang saya sampaikan pada hari ini bermanfaat, dan jangan lupa diulang-ulang ya di rumahnya masing-masing. Dan ya, ada tugas hanya 5 soal saja. Satu soal mendapatkan 20 poin. Jika teman-teman betul semua akan mendapatkan 100 poin. Untuk jawaban diketik di Microsoft Word dengan font Times New Roman dan ukuran fontnya 12. Nanti link Google Classroom akan saya share di grup kelas. Baik, jika ada kesalahan itu datangnya dari saya sendiri, dan jika ada kebenaran itu datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Tutup dengan pembacaan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.